elektronika dasar pada pertemuan perdana di program studi teknik komputer dan sistem komputer. Saya submit. Yang kelas lain lagi saya buat link dulu. Yang teknik komputer. Teknik komputer pertemuan pertama saya bagi link di sini. Ya, saya bagi link di sini. Ini adalah elektronika dasar untuk program studi teknik komputer pertama bertemu. Oke kawan, saya cek dulu di sistem di YouTube saya. Oke, saya cek dulu di dashboard YouTube saya apakah sudah jalan atau belum. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di channel ini. Saya cek dulu kawan, apakah sinyal sudah nyambung dengan baik atau belum. Oke, saya cek dulu di live channel saya. Ya, jumpa pertama ini publik ya. Saya masuk ke kontrol panelnya. Saya lihat dulu sinyalnya mendukung tidak, karena tadi saya pagi barusan streaming kawan. Saya pagi barusan streaming, sepi sekali. Mau rame dangdutan dulu kawan. Oke. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Bambang. Salam kenal buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 ya. 2020. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih yang sudah gabung, Mas Bayu. Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Saya agak bisa lihat wajahnya ya. Ini dikasih shadow putih ya. Mas Muhammad Arya, terima kasih Mas Muhammad Arya. Kemudian Mas Aditya, hello Mas Aditya. Halo Mas Aditya. Apalagi yang saya belum panggil ya. Mas Aditya, terima kasih. Mas Bayu, Mas Muhammad Arya. Monggo yang belum hadir, selamat pagi dan selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Bayu. Apa kabar? Terima kasih kawan-kawanku sudah hadir.
di sudah hadir di channel yang asik ini. Sinyal muter ya, itu miliknya jaringan Triaun Mas ya. Ini dari rumah pakai Triaun ya. Ini sudah beli 66 giga Mas kemarin, jadi kuota sih tidak habis ya. Kalau sinyal sih ya situasi alam saja. Tidak usah khawatir kawan, ini saya sudah beli dengan rekam lokal, jadi nanti kalau ada putus sinyal dan andaikan ada data yang terpotong, informasinya ada yang hilang, maka saya akan ganti dengan rekaman lokal ya. Enggak usah khawatir kawanku, nanti bila ada data yang hilang, akan saya upload backup rekaman. Akan saya upload backup rekaman sekunderi saya ini. Terima kasih Mas Bayu Gaming. Wah, ini suka gaming ya. Ajari dong gue dong. Kita belum masuk materi ya, kita share dulu saja. Kabar-kabar dulu. Mas Ade Sandi, yang mana Mas Ade Sandi ya? Ini kawan-kawan sambil sebut jurusan ya. Teknik komputer, Anda boleh sebut misalnya Ade Sandi ya. Terima kasih Mas Ade Sandi sudah gabung di sini. Hanif, halo Mas Hanif, apa kabar? Ya? Sorry. Apa kabar? Siapa lagi yang belum saya panggil ya? Hanif Channel, hadir Pak, Sistem Komputer Kampus Weleri. Wow, subhanallah, Mas Hanif ternyata dari Weleri. Monggo gabung. Saya lihat dulu yang sudah gabung berapa orang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Isa Sandiman, Mas Isya, apa kabar? Salam kenal. Dari mana ini? Fahrul 69. Mas Fahrul 69. Salam kenal. Dari mana ini? Saya mobile dari kampus USA ya, Sekom USA.
Ungaran Suwen Ambarawa. Ambarawa ya. Ya, load video memang berat kawan. Load video memang berat, tapi tidak apa-apa kawan. Video delay nanti ya. Bagas Aditya. Oh Siliwangi. Oh Siliwangi. Oke Mas Isya, selamat datang di channel Bambang Stekom. Channel Bambang Stekom. Hanif, oke Pak, salam kenal Bapak. Nge-like Pak. Waduh ya Hanif, ini di sini nulisnya koneksi sangat bagus, tapi kok nge-like ya? Yang bagus yang mana ini? Ya, muter Mas Adi. Oke, saya lihat teman-teman sudah banyak yang hadir ya. Saya bisa masuk ke materi. Baik kawan, salam kenal buat kalian semua. Saya Pak Bambang Suartono, stay di kampus Stekom USA ya, USA ya, Ungaran Suwen Ambarawa ya, Ungaran Suwen Ambarawa. Jadi saya mobile di 3 kampus cabang wilayah selatan. Saya sering sebut dengan istilah USA kawan ya, USA. Baik kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya tetap tertib sesuai jadwal hadir di channel ini untuk membagi materi kepada kalian semuanya. Baik kawan, saya masuk ke materi. Ya, apa itu elektronika dasar dan apa pentingnya teman-teman harus mempelajari ini? Untuk apa sih harus belajar ini? Nah, baik kawan, tidak ada perangkat elektronik komputer device kita yang tidak menggunakan komponen elektronika dasar. Sehingga hampir seluruhnya perangkat elektronik device itu dari komputer, ya, HP, ya, laptop, tablet, ya, hampir semuanya perangkat elektronik device pasti membutuhkan perangkat elektronika dasar. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mempelajari ini agar bisa menguasai seperti apa bentuk simbolnya, seperti apa bentuk fisiknya, seperti apa sifat dasarnya, bagaimana menguji baik buruknya, bagaimana menggunakannya, bagaimana merancang bangun dengan komponen elektronika dasar tersebut kawan. Nah, tampak di gambar ini, di bagian bawah sendiri yaitu ada komponen yang namanya resistor ya. Resistor dengan gelang warna. Kemudian lebih ke tengah lagi di sini yang namanya potensiometer ya. Ini yang dipakai untuk mengatur, mengadjust, kalau di audio yang mengatur balance, volume, bass, treble ya, atau pilihan suara kanan kiri ya, pilihan nada rendah, nada tinggi, kemudian volume suara, serta pengaturan adjustment yang lain. Di sebelah atasnya ini adalah NTC yang dipakai untuk peraba suhu, membaca adanya suhu panas, apa suhu dingin begitu.
Di sebelah sana tampak yang namanya termistor positif temperatur koefisien yang juga membaca suhu panas dan suhu dingin. Kemudian di sini ada yang namanya LDR. Apa itu LDR, Hanif? Ya, Hanif, apa LDR? Mas Isya, apa itu LDR? Bukan long distance relationship, bukan jauh-jauhan, bukan ya, tapi light dependent resistor. Ini adalah resistor yang paling unik dengan fotoselnya mampu mendeteksi cahaya menjadi arus listrik dengan perubahan resistansinya sehingga dapat mendeteksi gelap dan terang, ada cahaya atau tidak cahaya. Ini nanti kita akan kembangkan pada mata kuliah mikrokontroller untuk sensor-sensor yang ada. Itu ya kawan. Kemudian di sana ada resistor yang terkemas dalam chip resistor. Oke kawan, saya cek dulu di YouTube saya apakah masih jalan. Oke, masih jalan ya. Baik, saya cek delay guys, muter-muter Pak. Waduh, ya. Di sini tertulis koneksi bagus. Dapat teman-teman lihat ya, ini koneksi sangat bagus ya. Oke, saya ulangi kawan. Di mata kuliah ini kita akan bahas tentang komponen-komponen elektronika dasar. Seperti resistor, itu saja sudah ada banyak macamnya. Ya, dari resistor yang bergelang warna, kemudian potensiometer, ini resistor yang bisa diatur-atur perubahan nilainya secara manual. Kemudian ada resistor yang peka suhu, ada resistor yang peka cahaya. Ini kawan-kawan, seperempat bagian awal dari mata kuliah kita akan membahas tentang komponen ini kawan. Nah, untuk apa kita memahami ini? Intinya adalah agar teman-teman bisa memahami sifat karakter dasar sehingga dapat menguji baik tidaknya dari komponen ini kawan. Nah, endingnya adalah pertama dapat melakukan pendeteksian apakah komponen ini rusak atau tidak rusak. Kemudian tingkat lanjut yaitu kalian bisa merancang bangun sebuah sistem digitalisasi, sebuah sistem electronic device yang menggunakan komponen dasar ini kawan. Kalau jadi teknisi sudah harus bisa memahami cara menguji baik tidaknya komponen ini kawan. Kalau kita tidak dapat memahami cara menguji baik tidaknya komponen ini, ya susah untuk bisa jadi teknisi. Sehingga nanti akan berakibat salah copot, salah analisa, salah mengganti komponen. Nah, kalau komponennya murah sih tidak apa-apa ya. Kalau komponennya mahal, repot, Anda sudah ganti ternyata bukan dia yang rusak. Maka simak baik-baik pemahaman dari materi elektronika dasar ini sehingga teman-teman dapat melakukan pekerjaan sebagai teknisi dan melakukan pekerjaan sebagai rancang bangun device elektronika digital. Baik membuat sensor untuk keamanan rumah, keamanan kendaraan, atau keamanan apapun yang Anda ingin amankan kawan-kawan semuanya. Baik, saya cek lagi. Apakah masih dandut-dandut? Oh, subhanallah. Oh. Oke kawan, saya ulangi. Di mata kuliah ini
kita akan pelajari tentang komponen elektronika dasar. Yang pertama yaitu tentang komponen resistor. Dalam gambar ini tampak resistor dengan gelang warna, resistor dengan knob atau potensio untuk mengatur perubahan nilainya, kemudian resistor dengan peka suhu, dan di sini ada LDR, Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan cahaya. Oke, ya mungkin teman-teman nyantol di YouTube-nya saja ya, tidak usah disiakan lagi, boleh ya, sehingga tidak berat ya, tidak berat beban jaringannya ya. Ya, nyantol di YouTube-nya saja, linknya masuk tak di tempat Anda ya. Oke. Baik kawan, saya cek sebentar di YouTube siapa kawan-kawan yang baru gabung. Oh ya, Nunung Lestari, Mbak Nunung, selamat bergabung. Salam kenal. Dari mana ya? Muhammad Arya. Mas Muhammad Arya, salam kenal. Tenang kawanku, tenang kawan-kawan. Kalau ada data yang hilang saat saya streaming, nanti saya akan upload backup rekaman streaming ini sehingga teman-teman tetap dapat mengulang kembali materi saya ini. Terima kasih. Oke, ini komponen yang kita akan pelajari pada seperempat semester mata kuliah ini kawan ya. Jadi kalau kita bertemu itu 16 minggu ya, nah itu 2-3 minggunya kita akan bahas tentang komponen ini kawan. Apa itu komponen yang kita pelajari? Yaitu resistor ya. Resistor ada berbagai macam, banyak sekali macamnya. Resistor tetap dengan nilai warna-warninya, gelang warna ini. Kemudian resistor dengan potensio yang bisa diubah-ubah nilainya. Resistor yang dipengaruhi oleh suhu, resistor yang dipengaruhi oleh cahaya. Ya, ini komponen dasar pertama yang kita akan pelajari. Ya, saya cek lagi apakah subhanallah. Nah, apa tujuan dari mempelajari elektronika dasar ini? Ya, apa tujuannya kawan? Ya, tujuannya adalah mengenal simbol komponen.
sehingga teman-teman nanti bisa membaca diagram ya. Kemudian mengetahui baik tidaknya komponen tersebut. Kalau jadi teknisi harus bisa memahami baik tidaknya komponen ini. Ya. Ibarat teknisi itu kalau di otomotif ya, itu tahu yang namanya fungsi busi ya. Tahu fungsi busi, tahu menguji baik tidaknya busi. Nah, di mata kuliah ini kawan-kawan akan belajar bagaimana cara mengetahui baik tidaknya komponen elektronika dasar. Kemudian bagaimana mengetahui sifat dasar dari komponen elektronika itu, sifatnya bagaimana dia. Kalau kena panas bagaimana, kalau ada perubahan cahaya bagaimana. Nah, itu yang namanya sifat-sifat dasar. Kemudian berikutnya adalah fungsi komponen ya. Fungsi komponen ya. Fungsi komponennya apa? Resistor itu untuk apa saja sih komponen ini? Begitu kawan. Jadi teman-teman akan banyak hal memahami tentang simbol, mengetahui baik tidaknya komponen, kemudian mengetahui sifat dasar dari komponen elektronika itu, kemudian mengetahui fungsinya apa, sehingga teman-teman dapat melakukan perbaikan ya. Jadi teknisi itu bisa memperbaiki perangkat elektronika device yang menjadi tugas tanggung jawab seorang teknisi yang ada pada program studi teknik komputer maupun sistem komputer ya. Misalnya laptop rusak, itu gimana perbaikinya, hard disk bagaimana, keyboard bagaimana, monitor bagaimana. Itu di sini kita akan belajar komponen dasarnya, sehingga kawan-kawan tidak asing ketika bertemu dengan perangkat elektronika komputer yang sedang rusak. Memang itulah yang menjadi tujuan akhir dari pemahaman mata kuliah ini kawan. Oleh karena itu simak terus baik-baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ketika saya upload materi ini saya dapat memberitahu kepada kalian kalau saya sedang streaming. Yang lebih penting lagi adalah ketika Anda mau lulus ya, ketika Anda mau lulus kawan, ketika mau lulus kawan-kawan harus membuat skripsi. Yang S1 membuat skripsi. Skripsi itu apa? Teman-teman harus merancang sebuah bangun perangkat elektronika device ya, tersistemize. Jadi teman-teman harus merancang bangun perangkat elektronika device ya, baik secara hardware maupun secara software. Nah, tentunya harus memahami komponen dasar sebagai komponen rujukan yang akan dipakai untuk membangun, develop ya, mengembangkan perangkat elektronika device. Anda bikin sensor suhu, sensor cahaya, sistem keamanan, dan lain sebagainya yang berbasis komponen elektronika device kawan-kawanku. Begitu kawan-kawan ya. Oke, nah komponen elektronika itu apa saja? Ada dua kelompok secara khusus, yaitu komponen pasif dan komponen aktif kawan-kawanku. Nah, komponen-komponen yang pasif seperti apa? Komponen-komponen yang aktif seperti apa? Yang pasif yaitu seperti resistor. Tadi yang kita display di awal itu merupakan komponen termasuk kategori resistor kawan ya. Resistor yang mana Pak? Yang di depan tadi ya. Saya kembali ke atas ini ya, ini kawan ya. Ini resistor ya. Resistor tetap, resistor variabel, resistor peka suhu, resistor peka cahaya, resistor bridge ya, resistor chip ya. Ini komponen yang kita akan pelajari pada komponen dasar ya. Nah, oke, itu pasif ya. Pasif yang pertama. Pasif yang kedua yaitu kapasitor. Nih, nanti pada pertemuan-pertemuan ke depan kita akan bahas tentang kapasitor. Apa simbol macam-macamnya kapasitor? Ada elko, ada kapasitor tantalum, ada milar, ada keramik, ada polipropelin, ada polyester, ada variabel kapasitor, ada variabel kapasitor berdasarkan tegangan dan sebagainya. Kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan ke depan dengan cakupan bahasan yaitu tentang kapasitor kawan-kawan. Kemudian yang kita pelajari lagi yaitu tentang induktor atau coil ya, spool ya. Induktor atau coil atau spool atau nama kerennya bisa transformator atau trafo. Apa fungsinya? Bagaimana cara menguji baik buruknya, bagaimana kita mengubah tegangan dari trafo dan sebagainya. Ini kita bicara pada bahasan induktor atau coil atau spool atau trafo ya. Nah,
Sedangkan di aktif ini kita akan bicara satu adalah dioda ya. Dioda itu untuk apa? Kita akan bicara dioda itu macamnya seperti apa, dioda itu fungsinya seperti apa, fungsinya untuk apa saja ya, dan lain sebagainya perihal dioda kita akan bahas tuntas di bahasan tentang dioda. Kemudian transistor ya, transistor. Di transistor ini kita akan bahas bagaimana cara menguji baik tidaknya transistor, bagaimana mengerjakan transistor sebagai penguat sinyal atau sebagai penguat suara atau sebagai saklar transistor ya, sebagai saklar elektronik. Ini transistor. Kemudian yang terakhir di sini pada komponen aktif kita akan bicara IC atau integrated ya, sirkuit regulator atau penstabil tegangan. Bagaimana agar tegangan itu tetap stabil meskipun inputannya itu berubah-ubah karena perubahan cuaca ya atau perubahan jaringan. Maka dengan menggunakan IC regulator dengan syarat-syarat tertentu maka outputnya akan tetap stabil. Saya cek dulu kawan di YouTube saya apakah masih nyambung apa putus ya. Biar nggak delay, caranya keluar ke menu awal lalu kalian bersihkan history YouTube lalu buka lagi. Oke, ya. Saya lanjutkan kawan-kawanku ya. Saya lanjutkan. Nah, saya ulangi di sini. Ya. Saya ulangi di sini. Yang mungkin ada yang baru bergabung di sini. Apa tujuan dari mempelajari elektronika dasar? Yang pertama, kalian akan mengenal simbol komponen. Tak kenal maka tak sayang ya. Ya kan Mas Hanif ya? Ya enggak ya, Mas Bagas ya, Mbak Nunung ya, Mas Arya. Oke. Mengenal simbol. Untuk apa mengenal simbol? Agar bisa menguji, membaca skema ya, membaca skema. Kemudian yang kedua, mengetahui baik tidaknya komponen itu. Komponen itu baik atau tidak. Kalau kita ketemu dengan komponen harus tahu ini komponennya baik apa tidak. Ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh ya. Ini komponen di sini ya. Ini komponen di sini ini ya. Nah, ini resistor. Saya ketemu resistor ini kawan-kawanku. Ya, saya ketemu resistor ini kawan-kawanku. Nah, resistor ini masih baik apa tidak? Tidak bisa kita melihat dengan mata kosong begini lalu tahu wah ini masih baik karena masih bagus, baunya masih wangi. Tidak begitu kawan ya, tidak begitu. Kita butuh tahu nilainya berapa, kita ukur menggunakan voltmeter nilainya berapa lah. Cocok tidak, baru kita katakan baik atau tidak baik. Begitu kawan. Nah, kalau komponennya banyak seperti ini kan tidak bisa kita hanya melihat-lihat saja kawan, ya enggak ya? Oke. Yang berikutnya yaitu mengetahui sifat dasar dari komponen elektronika. Bagaimana sifat dari resistor ini kalau diberikan arus 1 ampere? Bagaimana kalau diberikan arus 2 ampere? Apakah rusak apa tidak? Nah, itu yang namanya sifat dasar dari komponen. Apa yang terjadi kalau kita berikan tegangan AC? Apakah yang terjadi ketika kita berikan frekuensi? Apakah yang terjadi kalau kita berikan tegangan DC dengan arus tertentu? Nah, ini yang namanya sifat dari komponen itu tersebut ya. Demikian juga kita bertemu dengan resistor lain ya. Ini resistor lain ya. Saya bawa banyak komponen resistor. Nanti ada tugas buat kalian untuk mendefinisikannya ya. Ini juga ya. Apakah kita dapat mengetahui rusak dan tidak rusak hanya dengan melihat saja? Tidak bisa kawan. Harus diuji menggunakan ohmmeter ya. Diuji menggunakan ohmmeter ya. Yang ketiga sudah kita bahas yaitu sifat dasar. Yang keempat, mengetahui fungsi komponen. Untuk apa sih resistor ini? Misalnya ini dipakai untuk mengurangi arus. Berapa arus yang terkurangi? Kalau kita berikan komponen ini secara serial ya, kita hubungkan secara serial ya. Kita hubungkan secara serial. Nah, apa yang terjadi dengan komponen ini? Maka akan terjadi pembagian tegangan dan seterusnya.
Pada bagian kelima yaitu teman-teman semua akan bisa jadi teknisi atau engineering ya, mereparasi perangkat elektronika device. Ya. Yang terakhir adalah merancang bangun perangkat elektronika. Rumahmu bisa didesain keamanannya dengan komponen elektronika. Perangkat elektronikmu dapat diamankan dengan sistem keamanan yang kalian bangun sendiri, dan masih banyak lagi. Itu contoh tujuan mempelajari komponen elektronika dasar, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan saya cek kembali ke YouTube ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya ulangi, oke, saya ulangi ya. Oke. Saya ulangi dari awal. Ya, ini kawan-kawanku. Di elektronika dasar kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan awal tentang komponen elektronika dasar. Contohnya yaitu resistor. Seperti ini kawan ya, seperti ini kawan resistornya ya. Seperti ini resistornya kawan ya, seperti ini resistornya ya. Ada yang kecil, ada pula yang besar ya. Ini ada yang besar ya. Ada yang besar, dayanya lebih besar ya. Ini berada pada nilai 3 watt ya, 3 watt lebih ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi komponen yang kita akan pelajari. Kemudian di sini ada potensiometer, yaitu resistor yang berubah-berubah nilainya saat kita melakukan pengendalian padanya melalui knob. Ini yang misalnya kita mau mengatur kepekaan sesuatu, sensor cahaya, kita mau mengatur kepekaan suara, kita mau mengatur kepekaan sensor gerak, kita mau mengatur volume, mengatur bass, mengatur treble, mengatur balancing. Nah, ini kita menggunakan potensio yang ada di gambar nomor 2 ini kawan-kawanku. Kemudian berikutnya adalah resistor yang peka suhu. Ini resistor yang dipakai untuk sensor-sensor suhu. Ketika panas suhu ruangan, maka kipas angin muter sendiri. Saat suhu ruangan sudah cukup sejuk, kipas angin mati sendiri. Ini yang sering dipakai pada pengendalian AC maupun pada blower, exhaust, in-house maupun pada radiator kalau di kendaraan, atau sistem termodinamika, termokopel ya. Mengatur suhu banyak sekali kawan. Soal aplikasi dari resistor peka suhu ini kawan-kawanku. Kemudian berikutnya di sini ada tentang resistor yang peka cahaya. Resistor yang peka cahaya ini akan berubah nilainya, berubah naik turunnya nilainya tergantung lumen atau fluktuasi cahaya ya. Lumen cahaya yang menyinari permukaan LDR ini karena dia berasal dari fotosel resistansi. Oke kawan-kawanku. Nah, apa tujuan dari mempelajari elektronika dasar ini kawan? Yang pertama adalah mengenal simbol komponen, biar bisa membaca sirkuit diagram dari sebuah proyek elektronika device. Yang kedua adalah mengetahui baik tidaknya komponen itu. Apakah resistor ini masih baik apa tidak ya? Nah, ini kita harus belajar caranya menguji bagaimana. Karena tidak berarti kalau ini masih kempling terus selalu baik, tidak ya. Ada yang sudah rusak ya. Oleh karena itu teman-teman selama 1 semester akan belajar bagaimana menguji baik tidaknya komponen elektronika. Berikutnya adalah memahami sifat dasar dari komponen elektronika. Ya, memahami sifat dasar dari komponen elektronika. Yang keempat adalah mengetahui fungsinya apa sih resistor ini, fungsinya apa? Ya, misalnya bisa mengurangi arus, bisa membagi tegangan, bisa
apalagi ya, bisa sebagai proteksi atau pemutus arus, yaitu namanya resistor fuse, bisa sebagai penentu frekuensi atau osilator. Banyak sekali kawan-kawan, kita akan pelajari lebih lanjut nantinya ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian agar apa? Agar teman-teman bisa jadi teknisi ya, bisa jadi teknisi. Ya, bisa buka bengkel servis elektronika komputer, bisa jadi teknisi laptop, bisa jadi teknisi jaringan komputer, bisa jadi teknisi perangkat elektronik device ya, bisa buka service center kawan-kawanku ya. Ini bisa mereparasi ya. Yang terakhir adalah bisa merancang bangun. Ini terutama pada proyek akhir. Kalau yang D3 teknik komputer ini membuat tugas akhir, nah bisa merancang bangun perangkat elektronika device. Misalnya Mas Bayu mau bikin, Mas Aditya mau, Mbak Nunung mau bikin sistem keamanan rumah tinggal, bisa dengan perangkat elektronika device ini kawan-kawanku ya. Dan lain sebagainya. Itu hal-hal penting yang teman-teman mesti tahu dari tujuan mempelajari komponen elektronika device. Saya cek lagi di YouTube. Aduh. Oke, saya lanjutkan kawan-kawan. Ya, nah, apa saja yang dipelajari? Nah, yang dipelajari di komponen ini antara lain ada dua kelompok komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Seperti apa komponen aktif, seperti apa komponen pasif. Nah, yang pasif yaitu kelompok komponen yang namanya resistor. Ya, yang namanya resistor. Yang kedua yaitu kelompok komponen yang disebut dengan kapasitor. Yang ketiga masih di komponen pasif, kita akan pelajari tentang induktor, koil atau spool ya, atau trafo ya. Nama kerennya adalah transformator. Ya, transformator. Kemudian di komponen aktif kita akan pelajari tentang dioda. Dioda itu apa, simbolnya seperti apa, fungsinya untuk apa. Nah, itu komponen dioda. Setelah selesai mempelajari dioda, kita akan pelajari tentang transistor ya, tentang transistor. Seperti apa transistor itu, simbolnya seperti apa, fungsinya untuk apa, gimana menguji baik buruknya, seperti apa kalau dia rusak, mengukurnya bagaimana, kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang transistor. Kemudian yang terakhir di materi ini, di semester ini kita akan bertemu dengan IC regulator pada fungsi sebagai penstabil tegangan. Agar ketika tegangan di input itu berubah-ubah, tapi yang diterima oleh perangkat device ini tetap stabil. Ini butuh yang namanya IC regulator atau penstabil tegangan. Saya cek lagi kawan-kawanku. Nanti selesai kuliah ini saya akan upload video rekaman non streaming yang tidak putus. Semoga uploadnya lancar. Ya, saya selesaikan dulu 10 menit ya. Saya selesaikan dulu 10 menit, nanti saya upload videonya kawan-kawanku.
Saya coba turunkan resolusi ya, biar nggak berat. Saya turunkan resolusi biar nggak berat. Audionya sudah, outputnya sudah. Ini bitrate-nya saya turunkan sampai 800. Saya turunkan ke medium, ke fast ya. Saya coba apply, saya coba oke. Saya start streaming lagi. Ya, saya selesaikan dulu presentasi saya. Oke, ini komponen yang kita akan pelajari, yaitu resistor, kapasitor, induktor, koil atau trafo atau spool ya. Yang di komponen aktif yaitu dioda, transistor, regulator ya. Ini kawan, yang kita akan pelajari yaitu resistor, kapasitor, induktor atau koil atau spool, trafo. Yang di komponen aktif kita akan bicarakan dioda, transistor, IC regulator, dan penstabil tegangan kawan-kawanku. Nah, seperti apa simbol-simbol yang ada pada resistor? Seperti ini kawan, resistor simbolnya seperti ini ya. Ada yang berbentuk kotak seperti ini ya. Ada yang seperti sandi rumput, ini simbolnya kawan-kawanku. Sedangkan sifat dari komponen ini adalah tetap nilainya. Kalau saya ambil contoh di sini misalnya 1 kilo, ya nilainya 1 kilo ohm kawan-kawanku. Beda dengan komponen yang variabel. Yang variabel ini berubah-ubah tergantung kita memutarnya ya. Kita memutarnya kemana kita putarnya, maka nilainya akan berubah. Kemudian yang di baris ketiga ini adalah LDR ya. Ini adalah LDR. Saya cek dulu. Oke. Oke sayang.